البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala al-babus saminu wasittun. Bab yang ke-68. Babul bauli fil ma'id daim. Tentang kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Ini masih dalam kitabul wudu. Kita mungkin di akhir-akhir ya, akhir-akhir kitabul wudu. Sebelum masuk ke kitabul ghusl, masalah mandi. Baik. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah apa hukumnya apabila yaitu orang kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir, boleh atau tidak boleh? Kemudian masih boleh tidak air tersebut, air yang telah terkena kencing itu dipakai untuk bersuci? Inilah pembahasannya. Tayyib, qala Imamul Bukhari rahimahullah al-haditsus saminu wassalasun ba'dal mi'atain, 238. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala akhbarana Abu Zinad an Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj haddatsah, menyampaikan hadis kepadanya, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah menyatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan bahwa yaitu bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhiruna sabiqun, kita ini adalah generasi yang terakhir, namun kita adalah generasi yang pertama. Baik, hadisnya sampai di sini. Dan kemudian terjadi iskal, apa kena-mengena hadis ini dengan bab ini? Tak ada kena-mengena sama sekali. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan hadis yang berikutnya. Makanya memang wajib kita baca yang setelahnya itu. Karena yang setelahnya itulah yang akan membahas masalah kencing di air yang tenang. Yang lain mengatakan ini isyarat, yaitu bahwasanya walaupun kita ini adalah umat yang terakhir mendapatkan syariat, karena kita yang terakhir lahir di kalangan umat para nabi, kita yang terakhir, nabinya nabi terakhir, tetapi ternyata kita inilah yang pertama kali mendapatkan syariat pensucian yang sempurna, menyucikan pakaian, menyucikan baju, cara bersuci, mencari air yang betul dengan syariat yang sempurna. Kita yang pertama kali, mereka tidak sampai mendapatkan seperti itu. Sebagian mengatakan demikian, dan ini bukan mustahil. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu sanadnya, dan ini sanadnya terulang ya, sanad ini. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman beliau adalah Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi Al-Misri, siqatun sabtun imam. Beliau orang Mesir, Al-Hakam bin Nafi. Riwayat banyak di dalam Sahih Bukhari, ini terulang Abul Yaman. Kalau akhbarana Syu'aib, beliau adalah Abu Bishr Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Misri, siqatun sabtun min asbatin nasfi Zuhri, termasuk murid terbaiknya Az-Zuhri. Dan beliau terkenal sangat susah dimintai hadis. Tetapi Abul Yaman dapat semua hadisnya karena dia pandai untuk beradab kepada gurunya. Yang lain kita nggak mengatakan muhadis yang lain tidak beradab, tapi yang ini memang pandai untuk mendekati gurunya. Bukan berarti memuji kalau gurunya salah, tentunya bukan itu. Tapi memang dia menjaga adab-adab. Makanya ceritanya banyak tentang ini. Dia tak minta pun malah ditawari oleh gurunya. Ini Abul Yaman. Baik. Nah, gurunya memang itu tadi agak susah dimintai hadis. Beliau siqah imam. Qal akhbarana Abu Zinad. Abu Zinad beliau ini Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Al-Madani, siqatun sabtun imam. Ini riwayatnya riwayat emas, Abu Zinad. Anna Abdurrahman ibn Hurmuz, beliau adalah Abu Dawud Al-Madani Al-A'raj, yaitu pincang, walaupun pincang tapi beliau imam. Timpang ya. Haddatsah annahu sami'a Abu Hurairah. Abu Hurairah ma'ruf, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Madani Al-Yamani. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan ucapan para a'immah, sanad ini Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, ini adalah silsilah dhahabiyah, rantai emas, sanad terbaik ini untuk yang jalur ke Abu Hurairah. Kalau jalur siapa itu? Abdullah bin Umar siapa? Malik an-Nafi an Ibni Umar. Baik.
Nah, sekarang masalahnya apa sih? Yaitu ini memang jadi misteri. Kenapa hadis ini dalam keadaan numbernya disendirikan, number 238 istilahnya, dia didatangkan di sini padahal tidak ada kena-mengena dengan bab ini. Maka boleh jadi telah dijelaskan oleh ulama yang tadi itu ada isyarat-isyarat, Imam Bukhari mengisyaratkan demikian, atau boleh jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battal dalam Sahih Bukhari, hadis ini memang didengar oleh Bukhari bersambung langsung dengan hadis yang nomor berikutnya. Berapa itu? 239. Buktinya apa? Nanti kalau umur kita panjang, ada sanad yang lain dari apa? Dari Shahifah Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah dengan hadis yang sama seperti ini, yaitu Abu Hurairah mendengar Nabi mengatakan nahnul akhiruna sabiqun. Setelah itu mengatakan ini la yabulanna ahadukum, la yabulanna ahadukum dan sebagainya. Jadi boleh jadi memang para murid murid Abu Hurairah, baik dia itu A'raj ataupun dia itu adalah Hammam, sama-sama mendengar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah memang menjadikan hadis ini satu kesatuan. Hadis nahnul akhirun dengan hadis apa itu? La yabulanna. Hanya saja kalau dalam riwayat Muslim dan yang lain-lain, hadis yang pertama nahnul akhirun as-sabiqun ini sama sekali tidak bersambung dengan hadis tentang masalah kencing, tapi terkait dengan masalah hari kiamat dan keutamaan umat Muhammad di hari kiamat itu. Terkait dengan apa? Hari Jumat. Jadi tidak, kalau riwayat Muslim tidak ada kena-mengena antara hadis nahnul akhirun dengan hadis masalah kencing itu. Dan telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari bahwasanya Abu Zinad yang kita katakan riwayat beliau adalah riwayat emas, ini beliau memiliki guru yang kedua. Kalau dalam riwayat ini kan Abu Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah. Kalau dalam riwayat Nasai dan lain-lain, ini Abu Zinad meriwayatkan dari siapa? Siapa itu? Yaitu Musa bin Abi Utsman dari ayahnya dari Abi Hurairah, dan dua-duanya sahih, sanadnya sahih. Dan tak masalah, boleh jadi apa? Satu orang murid memiliki beberapa guru, ini biasa. Berarti apa? Karena inti pembahasannya ada dalam hadis yang setelahnya, langsung saja kita masuk ke hadis yang setelahnya. Al-haditsu tasi' wa salasun ba'dal mi'atain. Wa bi isnadihi qal, dengan sanad tadi juga sama. Sanad apa itu? Al-Hakam bin Nafi' dari Syu'aib dari Abu Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah. Rasulullah mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang. Alladzi la yajri, dijelaskan, yaitu air yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu fih, kemudian dia mandi di situ. Di sini Rasulullah melarang dengan larangan yang keras, menggunakan apa ini di sini? Nun taukid saqilah, la yabulanna. Betul-betul apa? Jangan sekali-kali. Tapi apa? Prakteknya kalau dalam syarah, dalam ucapan para fuqaha terjadi khilaf. Sebagian mengatakan ini makruh apabila airnya sedikit. Salah. Airnya banyak maka ini makruh. Karena apa? Kalau airnya banyak, kencing tadi tidak sampai merubah rasa atau bau atau warna berupa apa? Kenajisan. Tapi kalau airnya sedikit maka ini jadi haram. Tetapi ini pendapat yang tidak tepat. Yang betul sesuai dengan dohirnya, yaitu ini haram. Hanya saja yang mengatakan haram mereka berselisih pendapat. Apakah larangan ini dan pengharaman ini menunjukkan air yang tenang sama saja sedikit atau banyak itu kalau sudah kena kencing berarti tidak boleh dipakai untuk bersuci? Maka dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dan yang lainnya tidak begitu. Tetapi apa? Larangan ini ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yaitu at-tanajjusu halan. Boleh jadi langsung dia jadi najis. Ya kalau langsung najis memang tak boleh dipakai airnya. Dan ini ijma, air yang sudah betul-betul jadi najis, rasanya atau baunya atau warnanya sudah berubah memang tentunya tak boleh dipakai untuk bersuci. Karena syarat boleh bersuci adalah airnya itu suci dan menyucikan. Kalau dia sendiri tak suci, bagaimana menyucikan? Ini kemungkinan pertama, langsung dia menjadi najis.
Karena airnya tidak banyak, tidak mampu untuk melarutkan najis yang masuk. Yang kedua, yaitu at-tanajusu istiqbalan. Boleh jadi najis di masa hadapan. Karena apa? Boleh jadi orang pertama kencing, tak berubah, terus dia pergi. Orang kedua tak tahu cerita tadi, kencing juga. Lama-lama berubah juga tuh. Jadi apa? Warna oranye nanti barangkali. Kenapa? Iya, nanti bau juga. Makanya kembali ke syariat apa itu? Satu dari atik al-muharramah, menutup pintu, menutup jalan menuju kepada yang diharamkan. Maka sejak awal ditutup, jangan kencing di air yang tergenang atau air yang diam. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah al-istiqdar, menyebabkan orang jadi jijik walaupun tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak berubah warna. Tapi kalau kita sudah tahu tadi ada orang kencing di situ, jelas kita jijik untuk wudhu. Akhirnya apa? Nikmat Allah tersia-sia, airnya jadi tersia-sia. Sementara Allah melarang kita menyia-nyiakan harta, dalilnya banyak. Maka ini pun haram juga. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan yang keempat adalah yaitu apa? Al-ufunah, yaitu penyebaran penyakit. Bukan masalah najis atau tidak najis, tapi kita tahu yang namanya kencing ini adalah sisa dari metabolisme badan, sisa dari penyucian dan penapisan. Bukan mustahil, banyak bisa-bisa atau racun atau bakteria yang dibuang lewat kencing. Mungkin airnya tetap suci, tapi bakterianya hidup. Akhirnya apa? Waktu kita berkumur-kumur, masuklah dia. Atau kita istingsar, naudzubillah, masuk. Akhirnya apa? Mendolimi orang lain. Nah ini tentunya doror. Sementara dalil mengatakan apa? La doror wa la diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Maka satu saja dari 4 kemungkinan itu sudah cukup untuk mengatakan ini memang pengharam. Larangannya adalah tahrim, bukan sekedar apa? Bukan sekedar tanzih. Nah, apalagi Nabi terang-terangan menggunakan nun taukid saqilah. Dan inilah yang rojih. Biisnadi sanad yang tadi itu, sanad yang pertama. Iya, yang atas. Iya, sama. Makanya sebagian ulama mengatakan ini satu kesatuan hadis ini dengan yang sebelumnya. Bukan Bukhari. Murid-muridnya Abu Hurairah mendengar dari Abu Hurairah memang apa? Hadis ini satu kesatuan. Kemudian disebutkan di sini ahadukum. Ini tidak ada mafhum mukhalafah salah seorang dari kalian, yaitu kalau satu orang tak boleh kencing di air yang tergenang. Kalau banyak orang boleh, bukan begitu. Ini kharaja makhrajal ghalib, biasanya yang kencing satu orang kan, orang lain urusan lain mungkin nanti. Jadi tak ada mafhum mukhalafah. Adapun yang setelahnya, ini ada mafhum mukhalafah. Yaitu filma iddaim, di air yang tenang. Berarti apa mafhum mukhalafahnya? Kebalikannya, kalau airnya mengalir seperti sungai, ini tidak diharamkan. Karena insya Allah najisnya akan ikut dibawa pergi. Air yang sekarang di hadapan kita insya Allah bersih karena datang yang berikutnya dan berikutnya. Demikian pula air laut. Air laut kan cenderung bergerak kan dia. Bahkan danau juga cenderung bergerak. Ada apa itu diisi oleh air sungai, dan dia juga apa? Airnya itu pergi ke sungai yang lain, danau itu cenderung apa? Ada rotasi dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kencing di kolam renang, boleh tidak? Nah, biasanya orang itu kan kebelet, habis renang 20 menit biasanya sejuk, pengen kencing. Insya Allah masalah bolehnya boleh, yang penting janganlah 20 orang kencing semua. Ini menyusahkan. Insya Allah tak masalah, karena apa? Tidak akan berubah kalau cuma sedikit. Ya jelas memang resikonya itu. Tapi biasanya kalau sudah ada rotation, ada filter dan sebagainya, ini sudah dibersihkan kembali. Sudah ada apa? Kaporit atau apa itu pembersihnya juga. Nah, memang resikonya itu perlu kita jaga-jaga baik-baik. Maka sebaiknya dihindari. Makanya semuanya sepakat kalau airnya air yang mustabhar bagaikan lautan, ini tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Apalagi jelas sebenarnya air laut terus bergerak kan, bukan hanya diam gitu aja. Dan juga ada garam yang akan cenderung mematikan penyakit dan menawarkan perkara yang menyebabkan jadi najis. Bangkai-bangkai pun tidak sampai membusuk karena namanya air laut. Iya. Ini ayat ini bulan, itu jadi haram atau. Nah ini tadi sejak tadi pembahasannya itu yang rajih adalah haram.
Dengan apa? Salah satu dari 4 hikmah tadi. Nah, sebagian fuqaha mengatakan tidak sampai haram, tapi apa? Makruh, kecuali kalau airnya sedikit. Yang botol haram, Nabi melarang sudah. Dengan penguat. Iya, haram. Karena kemungkinan itu tadi, kalau bukan membuat najis sekarang, najis nanti. Mungkin kita menggunakan fasiliti, oh saya kencing. Padahal boleh jadi sebelum kita sudah ada juga yang kencing. Lama-lama penuh juga nanti. Makanya ditutup pintunya sejak pertama. Nabi melarang dengan apa? Nun taukid lagi di situ. Kemudian alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Ini tadi pembahasannya. Berarti kalau dia mengalir tidak mengapa karena diperbaharui oleh air yang lain. Summa yaghtasilu fi. Ada 2 qiraah yaghtasil, yaitu ada sukun karena apa? Ini maktuf kepada majzum, maka dia majzum juga. Yang di hadapan kita ini adalah marfu, yaitu sebenarnya boleh tidak dia mandi di situ. Ini kembali ke hukum asal. Kalau airnya tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak berubah warna, tetap dia suci. Hanya saja boleh jadi kata para ulama, sebagaimana dibahas oleh Ibnu Daqiq Al-Id dan yang lain-lain, yaitu boleh jadi ini bicara tentang biasanya kalau sudah kita tahu, kita bukan orang lain, kita kencing di situ dan kita tahu, biasanya kita akhirnya tidak akan mandi di situ. Ataupun kalau kita mandi di situ kita akan tercela. Yaitu ini kalimat celaan. Bagaimana? Engkau tadi kencing di situ, habis itu engkau mandi pula di situ. Mestinya biar airnya itu suci dan juga menyucikan badan Anda, jangan kencing di situ. Baik. Intinya adalah kalau jelas dia itu berubah, maka memang kita dilarang mandi di situ. Gimana mandi air yang sudah najis? Kalau dia belum berubah, maka larangan tadi adalah yaitu sebagai bentuk tanfir, kata para ulama, membuat lari. Biasanya Anda akan mandi dengan air itu. Gimana Anda malah kencing di dalam itu? Tak adakah tempat lain untuk dikencingi? Yaitu jangan kencing di air itu. Kemudian dalam pembahasan ini, baik Ibnu Battal ataupun yang lain-lain banyak menukilkan pendapat Zahiriyah. Yang dilarang adalah kencing di airnya. Tapi kalau kencing di botol, lalu air botol tadi dituang ke air yang situ, boleh. Sebagian menukilkan itu, dan ini terlalu jumut, terlalu beku. Jelas maknanya sama saja kencing langsung ke situ atau lewat botol dan botolnya ditumpah, sama saja. Apa bezanya? Intinya adalah menyebabkan air boleh jadi akan terkena fasad, terkena kerusakan. Ini pembahasan, walaupun Anda tidak mendapatkan langsung kitab Zahiriyah yang menukilkan itu, tapi para fuqaha baik Nawawi ataupun Ibnu Battal dan lain-lain menukilkan itu, bahwasanya Zahiriyah mengucapkan yang seperti itu. Zahiriyah yaitu Abu Dawud Al-Zahiri, Dawud bin Ali Al-Zahiri. Kalau langsung tak boleh kencing langsung, tapi kalau kencing di botol atau di tin, nah kemudian kencingnya dituang situ boleh katanya. Karena yang terlarang langsung. Akhirnya banyak ulama mencaci maki ini terlalu jahil. Apa bezanya? Jadi tak nampak benda itu maksud itu. Iya, tak paham maksudnya, kata para fuqaha. Wallahu a'lam. Baik, intinya adalah apa? Dijelaskan oleh para pensyarah, intinya adalah yaitu diharamkannya bersuci dari air yang najis. Karena hadis ini intinya adalah kalau airnya itu najis maka tak boleh bersuci. Kalau tidak najis tapi Anda tadi kencing di situ, ini memang apa? Resiko. Jangan-jangan Anda akan terkena penyakit atau terkena najis yang tidak disadari atau apa. Atau semula tidak najis tapi orang kedua melakukan itu, orang ketiga melakukan itu, kasihan orang yang wudu setelah itu. Maka ditutup pintunya sejak awal. Jangan kencing di air yang seperti itu. Ini penyia-nyiaan harta. Kencinglah di tanah atau di longkang yang mungkin kering lah atau airnya mengalir, itu boleh. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.